Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan materi video yang lalu. Jadi terakhir kita sudah bisa untuk membuka aplikasi Unity, sekaligus kita pelajari secara garis besar ya, apa saja yang ada di dalam editor Unity ini. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat script pertama kita. Jadi script itu adalah pemrograman yang digunakan dalam sebuah, atau khususnya di sebuah game engine ya. Jadi kalau Unity itu menggunakan script yang namanya C# ya, tulisannya C crash tapi bacanya C#. Nah, bagaimana kita membuat script? Jadi di tab project di sini kan kemarin saya jelaskan bahwa ini untuk mengatur atau mengorganisasi file-file yang ada di dalam project. Jadi file script itu adalah salah satu file yang akan kita organisasikan di sini. Dan kita belum punya folder untuk menampung file-file script kita. Jadi otomatis kita akan buat dulu foldernya di dalam atau di subnya folder asset ini, kita buat folder baru. Caranya kita klik tombol create, pilih folder. Nah, nanti akan muncul di sini ketik script. Nah, kita memiliki folder baru namanya script. Fungsinya untuk menampung file-file script yang nantinya akan kita gunakan. Karena file script jumlahnya bisa lebih dari satu nanti. Supaya tidak terpencar, tidak susah mencarinya, kita buat satu folder sendiri khusus untuk script. Nah, berikutnya dalam kondisi folder terseleksi, kita klik lagi tombol create untuk membuat file scriptnya. Nah, di sini Anda pilih C# script. Ya, tadi tulisannya C, ada tagar ya, membacanya C#. Anda klik, nanti akan muncul seperti ini. Langsung Anda ganti nama scriptnya. Misalkan script pertama kita beri nama player gitu ya. Enter. Nah, setelah kita tekan enter tadi, di tab inspector akan muncul properti dari scriptnya. Jadi script baru pun itu tidak diberikan kosong, tapi sudah ada isinya. Ini adalah kerangka dasar dari script kita. Namun di sini kita tidak bisa melakukan penambahan, tidak bisa mengedit, tidak bisa menghapus ya, karena ini diklik tidak ada respon, jadi kita cuma bisa melihat saja. Nah, kalau kita ingin menambahkan script, kita ingin mengedit, menulis, kita harus buka di editor yang lain. Jadi ini Anda double klik file scriptnya, kemudian akan membuka editor di Microsoft Visual Studio. Ini defaultnya menggunakan Visual Studio ya. Nah, nanti akan muncul isi dari script player yang kita buat barusan. Nah, struktur dasar dari script Unity adalah seperti ini. Kita coba pelajari satu-satu ya, secara umum saja. Di bagian atas ini ada 3 baris program diawali oleh kata using. Ini adalah baris library. Jadi kalau Anda ibaratkan mau menulis sebuah artikel,
artikelnya tentang pemrograman, ya Anda harus pinjam buku dulu di perpustakaan ya. Ini namanya library, jadi perpustakaannya Unity. Jadi sebelum Anda bisa menulis artikel tentang pemrograman, paling enggak Anda pinjam dulu buku-buku pemrogramannya. Nah, ini nama-nama bukunya. Buku-buku basic yang dipinjamkan secara default oleh Unity. Nanti kita akan sambil belajar menggunakan library yang lain ya, sesuai kebutuhan programnya. Nah, kemudian di bawahnya library ada kelas. Kelas itu adalah nama filenya, nama objeknya ya. Jadi nama kelas itu sama dengan nama file scriptnya. Jadi nama file scriptnya player, nama kelasnya juga player. Ini harus sama memang, tidak boleh beda. Dan otomatis nama kelasnya akan mengikuti nama file yang kita buat di editor Unity tadi. Nah, jadi tadi ketika membuat file player, kita enter, otomatis Unity akan mengenerate scriptnya dengan nama kelas player. Kalau beda antara nama script dengan nama kelasnya, pasti nanti akan muncul pesan error ya. Oke, itu nama kelasnya. Kelas itu apa nanti akan kita jelaskan lagi. Kemudian di dalam kelas ada void atau fungsi. Fungsi-fungsi yang dijalankan dalam pemrograman. Jadi ada dua fungsi utama yang digunakan. Yang pertama adalah fungsi atau void start. Fungsi ini akan dipanggil, ya di sini ada keterangannya. Fungsi ini akan dipanggil sebelum frame pertama diupdate. Jadi kalau ingin meletakkan baris program yang akan dieksekusi sebelum frame pertama, letakkan di fungsi start. Misalkan seperti ini, kita ingin main game. Di awal game pasti skornya itu tidak langsung tinggi ya, misalkan dimulai dari 0 dulu. Jadi sebelum game dimulai kita set skor sama dengan 0, yaitu kita bisa letakkan di start sini. Dan skor sama dengan 0. Jadi awal mulai skornya tidak langsung 100 atau 1000, tapi kita berikan 0 dulu. Jadi itu fungsi atau void start ya, dia akan dijalankan sebelum frame pertama dimulai. Jadi paling awal, dijalankan paling awal, biasanya untuk mengatur properti dari permainan, misalkan skor, level, nyawa, kemudian mungkin energi dan lain-lain. Nah, di fungsi berikutnya ada fungsi update. Di sini update adalah fungsi ini atau void update ini akan dijalankan, dipanggil ya istilahnya, dipanggil atau dijalankan satu kali per frame. Jadi game itu adalah perulangan dari frame-frame yang sangat cepat. Jadi kalau pernah mendengar istilah FPS, frame per second, jadi dalam 1 detik ada beberapa frame yang dijalankan. Misalkan game kita berjalan di 60 fps, otomatis fungsi update ini akan dijalankan sebanyak 60 kali dalam 1 detik. Nah, fungsinya apa? Banyak.
Jadi fungsi update itu adalah memastikan bahwa posisi game objeknya itu tetap terupdate ya. Jadi misalkan kita main game balap, nah setiap update frame pasti akan ada perubahan posisi dari kendaraan, tergantung kecepatannya ya. Jadi kalau frame pertama misalkan X nya masih 0, frame kedua berubah menjadi 1, frame ketiga jadi 2, dan seterusnya. Itu akan terus diupdate di fungsi ini. Jadi setiap frame akan dipanggil, akan diupdate terus sampai game selesai. Jadi fungsi update ini akan berhenti ketika game selesai dimainkan. Jadi jelas bedanya, yang start itu dipanggil di awal satu kali, tidak diulang ya, satu kali dipanggil di awal. Yang update ini dia akan dipanggil terus menerus satu kali setiap frame. Jadi jangan meletakkan misalkan uang atau nyawa di sini ya. Jadi kalau kita melakukan penambahan nyawa setiap frame, nanti akan muncul 60 nyawa per detik ya. Misalkan berjalan di 60 fps. Tapi kalau mau set awal jumlah nyawa, level, bisa Anda letakkan di start. Tapi kalau posisi objek itu biasanya diletakkan di update, karena setiap frame posisi itu pasti akan berubah. Oke, jadi itu penjelasan awal dari script Unity. Jadi setelah Anda selesai membuat script, selalu Anda simpan, bisa pakai Ctrl S atau menu file save ini, baru Anda kembali ke tampilan editornya. Oke. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.